ujung-ujungnya mewek. Jadi ya, ini kuambil judulnya dari scroll-scroll medsos. Terus ada tulisan, ujung-ujungnya nanti mewek gitu kan. Aku pikir, wah ini judul yang bagus ya. Jadi kalau kalian pikir ya, kepada sekelompok orang itu dan semua yang udah mendukung aksi dia, semuanya ya yang sudah mendukung aksi dia, apapun pekerjaan kalian, apapun pikiran kalian bahwa kalian itu adalah raja hukum dan atau kebal hukum Indonesia, ya, terus kalian pikir saya bisa ditangkap lalu dihajar sampai mati, lalu mewek ya, ditangkap dan mewek untuk mempertanggungjawabkan whistleblowing saya nih. Coba pikirkan ini, oke? Coba pikirkan ini ya. Ya, jadi bayangkan aja, siapapun yang mendengarkan ini, yang mendengarkan whistleblowing saya, bayangkan aja anakmu nggak tahu apa-apa. Dia kebetulan memang rajin sholat dan melakukan beberapa yang tertulis di Al-Quran, ya. Nah, tapi karena dia melakukan apa yang tertulis di Al-Quran, justru dia yang jadi sasaran oleh tukang tumbal ini, tukang pencari tumbal ini. Atau pikirkan ini, bapakmu, bapakmu siap membunuhmu hanya karena ada sekelompok orang yang berhasil ngarang, ya, dengan dengan gambar Pak Soekarno di sini. Terus habis itu doktrin bapakmu Orde Baru, apalagi Kopassus. Terus kebetulan ada saya baca buku tentang belajar hipno. Nanti saya bahas sendiri yang soal buku itu ya. Nanti saya ada episodenya sendiri. Saya baca buku sendiri soal hipno, terus saya di hypnosleep untuk ngaku-ngaku sebagai PKI atau berhaluan komunis atau bersayap kiri. Enggak, jujur aja ya. Itu semua yang West East Middle udah tahu soal ini. Udah lama, malah udah dari 5,5 tahun yang lalu. Udah. Jadi saya masih muter-muter ini di 2014 sebenarnya. Oke, nah, 2014 2015 saya masih muter-muter di situ. Gimana pikirkan itu ya? Bapakmu sendiri siap membunuhmu karena sekelompok orang ini dan orang-orang yang mendukung itu percaya fitnah kalau saya adalah intel Cina yang mau membangkitkan PKI dibiayai oleh Beijing Cina sana. Langsung dari Beijing Cina sana, Cina yang asli ya, bukan gua nggak bicarain Cina eh Cina Pontianak, gua nggak bicarain Cina Glodok, gua bicarain Cina yang di negara sana. Oke, oke. Atau pikirkan ini juga, semua orang menatap jijik, jijik, geli, bukan takut, jijik dan geli padamu hanya karena ada fitnah ya dari WA, grup WA itu disebar ke sana kemari, dari grup WA dari tiap orang ke orang, tak 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 tak. Kalau dulu kan kita pakai BBM ya, kalau ini pakai WA, tak tak tak. Jadi dia main forward gitu aja, fitnah. Kalau saya itu dukun lah, kalau saya itu belajar ilmu hitam lah, kalau saya itu teroris lah yang dibiayai oleh Raja Saudi, kalau saya itu banyak 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 sekali, kalau saya itu dajjal lah, kalau saya itu eh punya perjanjian dengan setan-setan begitulah ya.
Untuk apa tujuannya? Simpel saja, stres, dibuat stres, dibuat tertekan, terus akhirnya siap diledakin. Seriously? Oke, lanjut. Atau hidupmu dihancurkan. Setelah itu kan hidup 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 saya tentu aja hancur ya semuanya. Bahkan orang tua saya sendiri pun percaya gitu aja. Semuanya, semua saya nggak punya teman. Semua teman saya dihilangkan, segala macam orang-orang yang bahkan saya nggak ada kontak lagi ke teman-teman SMA saya dulu udah nggak ada lagi karena mereka udah percaya semua fitnah soal fitnah itu kan nggak ada lagi semuanya takut geli atau bagaimana saya pun agak kurang-kurang ini ya semuanya semua teman-teman SMA teman-teman itu pun mereka jijik dan geli dan najis gitu ya sama saya gara-gara fitnah itu tujuannya sederhana saja membuat saya tertekan wow hidup saya dihancurkan uang saya diambil uang saya diblokir dengan fitnah kalau saya takut saya ditakutkan kabur ke luar negeri. Tahu saya nggak tahu. Ada yang bilang Is bilang saya kabur ke Rusia. Wes bilang katanya saya bisa Rusia bisa Cina gitu. Kata apa informasi dari mereka saya mau dibilangin mau kabur ke sana gitu, mau kabur balik gitu. Hah? Atau uang saya diblokir hanya karena dikira gue mau buat bom gitu, bom beneran. Padahal mah ya sejujurnya ya kalau bisa dibilang ya, kalau gue berhasil ngasilin duit buat diri gue sendiri, kalau gue berhasil menghasilkan duit uang untuk diri gue sendiri, gue berhasil mandiri, tentu saja tingkat stres aku nggak nggak ada gitu loh. Aku merasa maksudku gue merasa eh, enak happy berhasil menghasilkan uang sendiri kan ya karena gini loh kunci pertama terorisme itu bukan ideologi gak pernah bahkan gak pernah ideologi itu mungkin urutan ke 5 atau ke 10 gak jelas kunci pertama orang stres itu ekonomi tuh kunci pertama orang stres itu ekonomi dan mau tahu dari mana saya dapat ini penelitian Amerika. Thank you brother. Iya, cari aja ininya apa summary-nya, cari aja hasil itunya psikologi di Amerika itu. Kunci pertama terorisme di sana dalam bahasa Inggris ya. Cari aja. Saya aja juga dikasih kok. Jadi ya kalau nggak stres, kalau nggak tertekan, kan nggak bolong tuh, nggak ada apa pikiran, nggak ada pagarnya, nggak ada pintunya, langsung langsung nggak bisa meledak kan, nggak bisa meledak kalau nggak stres gitu. Justru karena bolong itu, terus dia nggak takut mati, bisa meledak, boom, boom. Semua jalanmu, pilihan hidupmu, ya. Semua jalanmu, pikirkan itu semua jalanmu, pilihan hidupmu dipagari, diblok. Mau kesini, saya posting medsos tuh ya. Saya mau kesini, saya punya rekanan CNC, diblok, difitnah, habis. Saya punya rekan garment, diblok. Saya punya rekan
Makanan, mau buat makan nggak jadi, diblok juga. Banyak semuanya. Jadi susah juga. Bahkan ya, saya ngurusin pabrik bapak saya pun percaya soal itu, fitnah-fitnah tersebut. Jadinya akhirnya saya dikeluarin dari liga bisnis keluarga. Luar biasa, luar biasa. Hmm. Jadi setelah setelah ya sebagian kecil itu tadi, kalian berpikir mau tangkap saya, penjarakan saya atas apa? Atas apa? Apa? Menyebarkan ketakutan di masyarakat kita. Kalian mau menangkap saya atas dasar apa? Terus saya mau dibuat mewek gitu di depan media apapun ya, media TV, sosial, apapun itu. Setelah kalian berusaha menyesatkan saya. Wow. Wah, neraka sekali kalian ya. Neraka sekali.